Baik, selanjutnya kita akan menuju ke Jawa Timur. Ada salah satu peserta kita, seorang akademik juga. Beliau adalah Mas Antono, yang tadi saya sudah lihat sudah masuk menjadi bagian dari suatu acara ini. Beliau juga seorang penulis buku filsafat. Mas Antono, selamat malam. Mas Antono Wahyudi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, sudah masuk. Silakan Mas Antono memberikan satu pandangannya perihal progresif revolusioner ini dalam menata Indonesia baru. Rakyat bicara membangun pendidikan Pancasila, pendidikan Bhinneka menjadi sistem pendidikan nasional. Dipersilakan. Baik, apakah suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas? Siap, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih para guru-guru sekalian. Terima kasih untuk penyelenggara Pustaka Harjuna atas undangan dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Antono, seperti tadi yang sudah disinggung, mewakili komunitas Logis Dialog Kritis. Ini adalah komunitas yang baru saja kami bentuk di akhir 2020 kemarin. Komunitas ini dibentuk berdasarkan keresahan, sama keresahan yang seperti Bapak Ibu mungkin rasakan ya terkait dengan Pancasila, terhadap situasi dan kondisi yang kerap terjadi ya di tengah masyarakat. Baik, saya akan langsung mulai karena waktunya sangat terbatas. Begini, Pancasila bagaimanapun juga itu seperti yang kita ketahui bersama, dengan tidak bermaksud untuk mengenyampingkan kebenaran lainnya, bahwa setiap sila di dalam Pancasila itu memiliki kebenaran koherensi ya. Sila kelima itu tidak akan bisa terwujud bila mana tata kelola politik dan juga termasuk pendidikan tidak bisa diimplementasikan secara tepat ya. Ini sila keempat. Nah, sila keempat itu sendiri juga tidak akan bisa terwujud bila mana Indonesia tidak mampu untuk bersatu. Sila ketiga masih terpecah belah begitu ya, berdasarkan agama, berdasarkan golongan dan seterusnya dan sebagainya. Nah, persatuan Indonesia ini tidak akan bisa terwujud bila mana manusia Indonesia belum mampu mengedepankan nilai kemanusiaan. Ini sila kedua. Dalam konteks hari ini, pada umumnya masyarakat itu masih belum mampu menyeimbangkan antara hubungan yang horizontal dan vertikal. Paradigma kita itu masih tergerogoti pada suatu paradigma yang hanya semata menegakkan hubungan vertikal, tetapi mengabaikan yang horizontal. Nah, selanjutnya pengedepanan nilai kemanusiaan, sila kedua, itu tidak akan mampu terwujud bila mana pemaknaan dan implementasi ketuhanan yang Maha Esa belum dapat dimaknai secara komprehensif. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tarik dari sila kelima yang berkoheren dengan sila-sila lainnya, nilai yang menjadi fondasi sekaligus nilai yang mengalami kerentanan di tengah masyarakat adalah justru sila pertama menurut kami. Oleh sebab itu saya secara sederhana mencoba untuk menyoroti persoalan-persoalan konkret terkait dengan sila pertama ini. Kalau kita melihat apa yang terjadi di tengah masyarakat, persoalan agama itu selalu menjadi sorotan kita bersama. Ada begitu banyak fenomena konflik sosial, kekerasan yang mengatasnamakan agama itu masih terjadi. Bahkan fenomena ini juga terlahir dari ranah politik dan pendidikan. Ormas yang sekarang sudah dibubarkan oleh pemerintah, tetapi ingat, orang-orangnya dan tanda petik ideologinya itu masih hidup dan memiliki pengikut yang juga tidak sedikit. Itu mereka memaknai ketuhanan yang Maha Esa hanya kompatibel atau hanya cocok atau pas dengan satu agama saja. Sedangkan agama lain itu tidak pas, nggak cocok itu untuk sila pertama. Dan ini dijadikan oleh ormas semacam ormas-ormas itu yang sudah dibubarkan itu misalnya untuk menggugat pemerintah di tahun 2017 yang lalu
bahwa pembubarannya itu justru bisa berdampak pada pembubaran agama-agama selain Islam. Dan tidak sedikit orang yang membenarkan itu, meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Ini yang perlu kita khawatirkan. Jadi misalnya makna esa bagi ormas seperti mereka itu dimaknai adalah satu, bukan tunggal gitu. Ini jadi ada perbedaannya, satu dan tunggal ya. Dan ini memiliki konsekuensi logis terhadap pengakuan keberadaan agama-agama yang beraneka ragam isinya. Jangankan ormas, Bapak Ibu sekalian yang tergolong menyimpang ya. Saya punya seorang kawan yang dia ini tidak setuju terhadap sila pertama. Menurutnya sila pertama ini harus dihapus. Persis alasannya itu seperti ormas yang radikal itu. Bahwa sila pertama dari kata esa itu hanya serta-merta ditujukan untuk agama tertentu saja. Tidak bisa mengakomodir seluruh keanekaragaman agama di Indonesia. Padahal teman saya ini itu orangnya sangat toleran, cinta perdamaian, dan selalu mengedepankan kerukunan umat beragama, dan seterusnya dan sebagainya. Belum lagi kalau kita berbicara makna ketuhanan ya. Memaknai ketuhanan sebagai eksistensi Tuhan itu bisa berpotensi menimbulkan konflik. Jika dibandingkan kalau kita memaknai ketuhanan sebagai sifat-sifat Tuhan yang kalau kita telusuri esensinya itu terdapat di setiap keyakinan semua agama. Semua agama. Nah, pertanyaannya apakah esensi dari ketuhanan itu? Makna dari ketuhanan itu adalah sesungguhnya kasih sayang. Dan itu semua terdapat di semua agama. Ya, semua agama. Kita punya agama berapa? Ratusan jumlahnya kan ya. Nah, jadi saya melihat bahwa pertama ada persoalan pemaknaan khususnya untuk sila pertama ini yang menjadi persoalan kita. Berikutnya bukan hanya soal pemaknaan, tetapi juga ada soal propaganda politik yang dari dulu sampai hari ini masih eksis terjadi di bumi Nusantara. Yaitu tidak sedikit masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa sila pertama itu sejatinya bukan ketuhanan yang Maha Esa, melainkan tambahan 7 kata itu ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, menurut mereka, dengan segala argumentasinya, sejarah Pancasila yang benar itu adalah berhenti pada rumusan Pancasila 22 Juni 1945. Dan ini sekali lagi diyakini oleh pengikut-pengikutnya dan telah berhasil katakanlah merekrut masyarakat awam untuk masuk dalam keyakinannya. Ormasnya boleh bubar, tetapi sudut pandangnya atau pikirannya itu tidak bisa bubar. Gitu. Ini persoalan kita bersama. Jadi yang kedua persoalannya adalah ada pembelokan sejarah Pancasila dan upaya-upaya untuk menyebarluaskannya kepada publik, khususnya untuk sila pertama. Nah, selanjutnya kalau kita merujuk pada hasil survei yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga ya, misalnya seperti lembaga PPIM, Lembaga Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat di Universitas Islam Negeri Jakarta, memang survei ini sudah dilakukan 2 tahun yang lalu, tetapi kalau kita perhatikan fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat ini masih relevan gitu ya. Hasil survei ini Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya, masih ada. Nah, mereka melakukan survei ke 2.237 guru sekolah dan madrasah, mulai dari TK hingga SMA di seluruh provinsi di Indonesia tentang intoleransi dan radikalisme. Nah, yang berkaitan dengan intoleransi ini diajukan misalnya pertanyaan-pertanyaan, apakah Anda setuju jika tetangga Anda yang berbeda agama itu mengadakan acara keagamaan? Atau misalnya ada juga pertanyaan, apakah Anda setuju jika di lingkungan tempat tinggal Anda didirikan rumah ibadah yang berbeda keyakinan dengan Anda? Gitu ya, itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, hasil surveinya sangat mengkhawatirkan. Hasil survei pertama mengatakan, siap. Hasil survei bahwa ternyata guru-guru di Indonesia ini memiliki intoleransi sebanyak 57%.
ya 57%. Nah, yang berkaitan dengan radikalisme itu ternyata hasil surveinya mengatakan bahwa ada sekitar 46% guru itu memiliki opini yang radikal. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, persoalan ketiga itu ada pada persoalan intoleransi dan radikalisme yang justru ada di tenaga pendidik kita. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat ke dunia pendidikan, tentu saja ada Undang-Undang Dasar di pasal 35 ayat 3 itu, Undang-Undang Dasar nomor 12 itu sudah mewajibkan mata kuliah Pancasila itu di berbagai berbagai level pendidikan ya, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Cuman saya melihatnya begini, ini terakhir. Sekurang-kurangnya ada dua. Pertama yang menjadi persoalan adalah isi materinya, dan yang kedua adalah metode pembelajarannya. Dari isi materinya, pemerintah saya pikir kurang mewajibkan seluruh guru, dosen untuk menyusun secara mandiri materi yang relevan dengan persoalan-persoalan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu pertama. Dari metode pembelajarannya, terakhir. Pemerintah juga tidak atau belum mewajibkan seluruh guru hingga dosen untuk membuat suatu bentuk aktivitas konkret yang dapat mewujudkan munculnya kesadaran yang bukan saja multikultural, tapi juga interkultural, bukan saja multi religion gitu ya, tetapi juga interreligion gitu. Nah, terakhir, mata kuliah ini memang penting, cuman saya pikir saya ingin menyampaikan ini ya terakhir, bahwa ada mata kuliah yang juga bisa memberikan dasar cara kita berpikir, cara kita menggunakan nalar dan hati nurani, cara kita memahami hidup secara umum, cara kita memandang, menilai, mengevaluasi, mengkritisi realitas kehidupan, bahkan cara menemukan dalam tanda petik mulai dari identitas diri hingga identitas bangsa. Apa itu mata kuliahnya atau mata pelajarannya? Mata pelajarannya adalah filsafat. Ya. Nah, ini tidak semua perguruan tinggi memiliki mata kuliah ini karena tidak diwajibkan. Gitu. Jadi dalam konteks Pancasila, filsafat itu sangat diperlukan agar pemaknaan kita terhadap nilai-nilai Pancasila itu bisa muncul suatu kejernihan pandangan ini bisa membersihkan upaya-upaya propaganda politik sekaligus meminimalisir munculnya orang-orang yang intoleran dan radikal. Demikian semoga rekaman ini bisa diterima, diperhatikan, dikaji lebih lanjut, dipertimbangkan secara serius, dan harapannya bisa diimplementasikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Antono yang memberikan satu gagasan pemikirannya, perihal kami baiknya seperti apa pendidikan yang bagus di dalam bangsa kita. Karena apapun bentuknya, semua peraturan itu harus beridu pada Pancasila itu sendiri. Maka semuanya harus mendapat restu darinya ketika segala sesuatu yang bertentangan dengan ini tentunya ditangani